Balita berusia 2 tahun hanya memiliki 7 detik. Ingatan ikan, tetapi tidak pernah lupa untuk bercita-cita menjadi orang jahat. Penjahat besar, bahkan kemampuan membuat masalah. Dan juga mengganggu paman polisi. Tetapi karena dia terlalu kecil. Dan tidak memiliki ayah atau ibu. Mereka hanya bisa memasukkannya ke panti asuhan. Untuk diasuh dan dikekang. Saat ini, di panti asuhan kebahagiaan. Di bawah pohon akasia tua. Pipi si kecil menggembung dan suaranya meninggi. Berteriak dengan sangat bersemangat. Tujuan saya adalah menjadi kepala Zhang yang paling pedas di antara penjahat besar. Setelah mendengarkan, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan balik bertanya dengan lembut. Tuan-tuan, mengapa kamu tidak bermain dengan anak-anak lain? Wajah kecil tuan-tuan terlihat sangat serius dan menegakkan tubuhnya. Saya anak besar. Anak besar tidak ikut bersenang-senang dengan anak kecil. Jika kamu ingin bermain, pergilah bermain. Tuan-tuan tidak akan menertawakanmu. Dia juga menepuk kepala Zhang. Aura bahunya penuh. Kepala Zhang marah dengan tindakan tuan-tuan dan hendak memberikan pendidikan yang serius. Siapa yang tahu suara langkah kaki dan diskusi itu datang? Semua orang tanpa sadar menoleh dan melihat seorang pria parubaya berpakaian jas diikuti oleh seorang pemuda yang segar. Perlahan berjalan ke panti asuhan. Mata kecil tuan-tuan langsung menjadi serius. Memanfaatkan semua orang yang masih bingung. Dia berlari keluar seperti meriam kecil. Saat pria parubaya itu tidak memperhatikan. Dia menggigit betisnya. Setelah menggigit, dia mengangkat sudut mulutnya dan berteriak dengan bangga. Baba tuan-tuan adalah penjahat super. Cepat datang dan bersekutu dengan Weo. Tuan-tuan terdiam sesaat. Orang-orang tercengang. Urat nadi di dahi kepala Zhang melonjak. Dan dengan cepat berlari beberapa langkah untuk menarik tuan-tuan. Tetapi sebelum tangannya terulur, tuan-tuan diangkat oleh pria parubaya itu dengan satu tangan. Kepala Zhang sangat cemas hingga hampir berlutut. Dan menjelaskan dengan hati-hati. Tuan Gu, tuan-tuan masih kecil. Dia hanya bercanda. Sama sekali tidak berniat untuk menyakiti orang. Dia hanya terlalu menyukai Anda. Sedikit bersemangat. Pemuda Zhao Tezu diam-diam mendorong kacamatanya. Terkejut dengan gaya lukisan di depannya. Ini adalah putri kandung bosnya yang telah lama hilang. Sementara Gu Tingchen dengan wajah datar mengayunkan si kecil dengan satu tangan. Ekspresinya serius. Menyukaiku berarti menggigitku. Mulut dekan Zhang setengah membulat. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Melihat tuan-tuan dengan sangat gugup. Si kecil justru membusungkan dada dan tampak sangat bangga. Gu Tingchen menghela nafas tanpa suara. Mengangkat si kecil dengan santai. Melihat ke kiri dan ke kanan. Akhirnya, dia mengayunkannya dengan rapi. Mengumumkan bahwa aku membawa anak ini pergi. Zhao Tezu memperlambat langkahnya dan berjalan ke dekan Zhang. Mari kita percepat prosesnya. Segera masuk ke mobil. Gu Tingchen menempatkan si kecil di sisinya. Berbalik ke samping. Tatapannya sangat serius. Siapa namamu? Mata si kecil berputar. Menjawab dalam hitungan detik. Aku adalah pusaran angin kecil raja. Gu Tingchen. Seluruh orang mengatakan yang sebenarnya di tempat. Tuan-tuan dengan cepat menepuk kepalanya. Dengan serius mengoreksi, salah. Apakah namaku tuan-tuan? Baba. Namaku tuan-tuan Emoyu. Kesan pertama CEO Gu terhadap putrinya. Serangan langsung. Memalingkan muka dengan jijik. Tetapi baba itu seperti kunci yang langsung membuka hatinya. Dalam jijik itu, bahkan sedikit bangga dan segar. Sungguh aneh. Bisa bertemu tuan-tuan. Semua karena kecelakaan. 3 hari yang lalu. Gu Tingchen dihentikan oleh seorang yang lusuh. Dia meramal. Seorang guru di tengah jalan menyela dan berkata. Dia memiliki seorang yang hilang. Seorang gadis kecil di luar dapat membawa keberuntungan dan mengubah keberuntungan. Saat itu, dia hanya mendengarkannya sebagai lelucon. Akibatnya, malam itu, dia terus bermimpi.
Dalam mimpi, si kecil yang lucu menempel padaku. Dia melompat-lompat dan memelukku dengan penuh semangat selama 3 hari berturut-turut. Membuat wakil presiden tak tahan lagi. Pikirannya dipenuhi dengan pelukan. Tak tertahankan. Trio suara ajaib ini akhirnya punya waktu untuk mencari putrinya, sang presiden dingin. Melihat anak kecil di sebelahnya yang tampak bodoh. Hanya ingin tertawa. Diam-diam menyukainya di dalam hati. Si bodoh kecil ini jangan sampai masuk ke dalam diriku lagi malam ini. Dalam mimpi menjadi NPC, tuan-tuan juga memperhatikan tatapan bermakna ayahnya. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Merasa bahwa dia adalah penjahatnya. Pasti anggota keluarga Dabao semuanya adalah karakter yang kejam. Si kecil diam-diam mencatat. Rencana untuk menjadi penjahat yang pedas. Tidak boleh terputus. Bahkan secara khusus meniru penampilan ayahnya. Menepuk kepalanya dan memberikan tatapan serius. Gu Tingchen tiba-tiba berdeham pelan. Otoritas dimulai. Mulai hari ini, kamu adalah putriku, Gu Tingchen. Keluarga Gu tidak memelihara orang yang tidak berguna. Menjadi putriku harus memiliki kesadaran. Mengerti? Tuan-tuan tampak bingung. Mengangguk dengan penuh semangat. Gu Tingchen mengangkat alisnya. Lakukan saja apa yang aku katakan. Ingat saja. Tidak perlu mengerti. Meskipun tuan-tuan tidak mengerti. Tapi masih menjawab dengan riang. Tetapi anak-anak secara alami memiliki 100. Mengapa rasa ingin tahu begitu besar di internet dan tidak berhenti sampai menemukan kebenaran? Tetapi Gu Tingchen bukanlah ayah yang penyabar. Sikapnya terhadap 5 putranya dapat digambarkan sebagai sangat buruk. Sekarang dia benar-benar bisa mengobrol dengan tuan-tuan kalimat demi kalimat. Sopir yang duduk di barisan depan melihat dengan mata hampir keluar. Siapa yang menyangka? Tuan mereka benar-benar memiliki suasana yang sangat harmonis dengan si kecil. Dia bahkan curiga bahwa Guzong telah diganti. Sepanjang jalan, telapak tangan sopir terus berkeringat. Rasanya seperti sedang mengalami tantangan ekstrim. Akhirnya berhasil sampai parkir. Ketika dia turun dari mobil, kedua kakinya masih tidak bisa berhenti gemetar. Tetapi si kecil merangkak keluar dari mobil dan berjalan-jalan. Dia merasa aneh dan baru seperti menemukan dunia baru. Gu Tingchen mengikutinya lagi dari belakang. Pemandangan ini membuatnya tertawa. Cara berjalannya seperti anak kecil yang nakal. Coba pikirkan baik-baik. Anak kecil ini sudah berumur 2 tahun. Kenapa dia berjalan seperti itu? Masih sempoyongan dengan sedikit kekhawatiran. Dia menunduk dan melihat suara kepala pelayan yang datang. Dengan tenang memerintahkan sebentar. Sisihkan waktu untuk menjadwalkannya pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Kepala pelayan mengerti. Namun matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Tidak bisa menahan diri untuk mendekat dan bertanya kepada tuan dengan suara rendah. Anak ini, Gu Tingchen bahkan tidak berhenti dan berkata, "Putriku." Kepala pelayan tertegun. Membeku di tempat selama beberapa detik sebelum reaksi. Bergegas mengejar. Namun keterkejutan di wajahnya masih tidak bisa disembunyikan. Segera, angin bertiup kencang di perkebunan. Semua orang tahu bahwa Tuan Gu membawa pulang seorang gadis kecil dari luar. Dan mengatakan bahwa dia adalah putri kandungnya, setelah masuk ke gedung utama. Gu Tingchen meminta orang untuk merawat anak kecil itu dengan baik. Begitu kata-kata itu selesai, dia berbalik dan pergi ke ruang kerja. Seperti yang kita ketahui bersama, Gu Tingchen selalu menjadi CEO Gunung Es. Ditambah lagi dengan temperamennya yang buruk. Tidak ada yang mau memprovokasinya. Kepala pelayan, pelayan. Kota terlarang. Tidak ada yang berani menjadi pelampiasan amarahnya. Sekarang kelincahan anak itu. Ayah pergi. Para pelayan wanita di ruangan itu akhirnya menghela napas lega. Keberanian mereka berangsur-angsur meningkat. Begitu gadis kecil itu memasuki pintu, Sisi benar-benar terpikat oleh kelucuannya. Tuan tidak ada, Sisi. Dengan cepat mengeluarkan beberapa coklat. Mendekat sambil tersenyum. Mengambil keuntungan dari ketidakpedulian anak itu. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh pipinya yang lembut. Seketika bergetar ke atas dan ke bawah.
Anak kecil itu dengan bodohnya memegangi kedua pipinya dengan tangan kecilnya. Dengan suara kekanak-kanakan yang panjang. Wajahnya bukan miliknya lagi. Setelah ini, dia pasti akan tertawa gila. Anak yang dibawa kembali oleh bos ini terlalu lucu. Sangat lucu sehingga mereka akan kehilangan nyawa di tempat. Sisi bahkan lebih senang hanya dengan kepala si kecil. Si kecil mengangkat wajahnya dengan ekspresi kecil. Dengan ekspresi serius. Dengan sungguh-sungguh menyingkirkan tangan itu. Dengan suara kekanak-kanakan meletakkan bunga. Wanita, kamu tidak boleh menyentuh kepalaku lagi. Aku ingin menjadi penjahat super tak terkalahkan. Kepala penjahat tidak boleh disentuh sembarangan. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat dagunya. Dengan ekspresi bangga yang seolah berkata, cepatlah puji aura penjahatku yang penuh. Sisi tertegun melihatnya. Seolah benar-benar terpana oleh aura si kecil. Namun, 20 menit kemudian, bunga kecil yang tadi auranya penuh, sekarang menundukkan kepalanya. Ketika Gu Tingchen ketakutan, menemukan para pelayan mengelilingi si kecil. Rambut anak itu sudah diacak-acak seperti sarang ayam. Gadis kecil tuan-tuan terkejut. Mulutnya mengerucut. Langsung menerjang ke pelukan ayahnya dan menangis terseduh-seduh. Aku tidak ingin menjadi penjahat lagi. Gu Tingchen menyipitkan matanya. Sedikit. Tidak tahan untuk tidak memarahi putrinya. Tetapi melihat ekspresi sedih dan berantakan anak itu saat menangis. Dia menahan amarahnya. Dan memelototi para pelayan di sampingnya dengan mata lebar. Para pelayan ketakutan dan gemetar. Menunduk melihat tanah dan langit. Tidak berani menatap mata Gu Tingchen. Setelah sekian lama, dia dengan canggung mengalihkan pandangannya. Dengan kaku memeluk tuan-tuan kecil dari meja kopi. Mengambil selembar tisu dan menyerahkannya. Si kecil masih terisak-isak dalam hujan air mata. Gu Tingchen hanya bisa melemparkan tisu langsung ke kepalanya. Dengan nada tanpa semangat dan tegas. Bersihkan sendiri. Jangan menangis setiap saat. Jika kamu ingin menjadi putri Gu Tingchen, bisakah kamu sedikit bersemangat? CEO Gu menatapnya dengan penuh harap setelah mendengarkannya. Tiba-tiba menangis lebih keras. Kali ini Gu Tingchen benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Trik ini sama sekali tidak berguna pada putrinya. Kelima putranya jenius top. Sejak kecil memiliki banyak kebiasaan aneh. Kepribadiannya aneh. Anak keluarga tuan tumbuh menyimpang. Orang tua pasti sangat cemas. Gu Tuanchen malah menambahkan minyak pada api. Hampir ingin seluruh keluarga memiliki penjahat. Naskah di keluarga Gu tidak ada yang normal. Disebut semua anggota keluarga jahat. Melihat gadis kecil itu. Bahkan tidak makan triknya sendiri. Melihat presiden muda mendapatkan segalanya lagi dan hitam. Dia menatap lagi dan lagi. Langsung mengambil bando di kepala gadis kecil itu. Dia mengelap sayuran lagi dan lagi. Melihat lagi. Masih belum selesai. Presiden segera bereaksi. Dengan cepat dan cekatan. Mengambil sebuah stroberi. Memasukkan ke dalam mulut gadis kecil itu. Rasa manis. Muncul. Gadis itu langsung berhenti menangis. Memeluk stroberi dan dengan senang hati memakannya. Gu Tingchen kemudian menyerahkan 2 stroberi lagi kepada gadis kecil itu. Makan dengan mata dan alis. Melengkung manis hingga terbang. Dia hanya menangis dan menangis. Dalam hatinya juga diam-diam tergores. Gadis kecil ini cocok dengan keluarganya. Kelima putra pemberontak itu sama sekali bukan gaya yang sama. Harus mengikuti keinginannya. Kalau tidak, dia hanya akan menangis dan merengek. Namun, memikirkan bahwa dia tidak takut pada apapun selama setengah hidupnya. Untuk pertama kalinya belajar mengikuti orang lain. Gu Tingchen benar-benar tak berdaya di dalam hatinya. Tetapi melihat gadis kecil itu makan dengan sangat nikmat. Dia diam-diam mengambil piring stroberi di depannya. Anak kecil itu mengangkat kepalanya dengan bingung. Sepasang mata besar bersinar dengan tanda tanya. Seolah menuduh ayahnya. Mengapa kamu mengambil stroberiku? Melihat postur imut dan bodoh gadis kecil itu. Keyakinan di hati Gu Tingchen menjadi lebih kuat. Matanya menjadi dingin.
mengucapkan kata demi kata. Keluarga Gu tidak memelihara sampah. Gadis kecil itu membelalakan matanya. Mata bulatnya mengangguk berulang kali. Mengikuti dengan meniru. Bahu terasa dingin. Iya. Tidak memelihara orang tidak berguna melihatnya seperti ini. Ekspresi Guting akhirnya sedikit mereda. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Tanpa diduga, si kecil ini benar-benar tahu berat badannya sendiri. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana membuktikan bahwa kamu bukan orang yang tidak berguna? Dia berbicara dengan nada sedikit provokatif. Si kecil belajar dengan sangat baik. Segera berkata dengan suara kekanak-kanakan. Iya. Bagaimana membuktikan bahwa diriku bukan orang yang tidak berguna? Begitu kata-kata itu diucapkan. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Menyadari bahwa hanya ada dirinya seorang di ruangan itu. Menunduk dan menepuk-nepuk pantat kecilnya. Tiba-tiba tampak seperti menyadari sesuatu. Ternyata, orang tidak berguna, yang dikatakan Baba adalah tuan-tuan yang bodoh. Guting menghadapi si kecil yang kecerdasannya berputar tajam ini. Merasa dahinya hampir meledak. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Tuan-tuan kecil dengan percaya diri merangkak turun dari sofa. Bergumam di mulutnya. Berjalan ke arahnya dengan langkah seperti bebek palsu. Berbalik dan membusungkan pantat kecilnya. Tepat ketika orang-orang di sekitarnya tidak mengerti apa yang terjadi. Tiba-tiba terdengar suara, PFFFT. Seluruh ruangan langsung menjadi sunyi. Putri kecil yang dibawa kembali oleh tuan dari luar. Ternyata kentut di depan umum kepada ayahnya sendiri. Seluruh ruangan terkejut. Tuan-tuan kecil justru menegakkan pinggangnya. Mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan ekspresi, cepat puji aku. Dengan penuh harap menunggu pujian Baba. Sama sekali tidak menyadarinya. Ekspresi wajah Guting sudah tidak terkendali lagi. Amarah yang membubung ke langit itu seolah ingin meledakkan atap. Benar saja. Detik berikutnya, si kecil langsung diangkat olehnya. Dicengkeram kerah bajunya dan digantung di udara. Guting benar-benar akan meledak karena marah. Si kecil ini tidak hanya tidak senang, tetapi juga berani kentut di depan semua orang. Urat-urat di dahinya menonjol. Setelah memegang si kecil itu, melepaskan tangannya dari wajahnya. Awalnya ingin memberi si kecil itu beberapa pukulan. Tetapi teringat ledakan tadi. Berhenti sejenak. Akhirnya dia menggertakkan gigi dan mencubit pipi si kecil. Nada bicaranya begitu kejam hingga bisa diperas airnya. Kamu cukup berani ya? Berani kentut di otakmu. Si kecil yang tidak mendapatkan pujian. Bibirnya cemberut. Sangat sedih. Kedua tangan kecilnya menutupi mulutnya. Air mata berputar-putar di matanya. Ekspresi kecil itu sangat menyayat hati. Hati Xiao Tingchen melunak. Amarahnya barusan langsung mereda sebagian besar. Saat ini, Xiao Tuan-Tuan menangis sambil terisak. Sambil mengendalikan Baba sangat jahat dan masih memarahi orang. Aku benar-benar terlalu menyedihkan. Liao Baba adalah penjahat super besar Wu Kuo. Kentut? Jelas sebelumnya Baba akan memuji siang-siang jika kentut. Benar saja, ibu bilang semua pria adalah super besar. Zha Gutingchen mendengar kepalanya berdengung. Tidak mengerti dari kitab rahasia mana si kecil belajar. Mana ada yang bilang kotak kentut. Otaknya hampir meledak tapi bukankah itu gila? Hanya satu orang dan satu anak. Terjebak dalam perdebatan sengit tentang masalah duniawi apakah kentut itu harum atau tidak. Pada saat yang sama, Gu Qingyu, yang baru saja pulang sekolah di luar perkebunan, perlahan-lahan menyelinap turun dari mobil dan berjalan perlahan menuju gedung utama. Tiba-tiba beberapa bisikan datang dari belakang. Hei! Ya? Apa kalian sudah dengar? Berita besar yang baru saja terungkap. Tuan sebenarnya membawa seorang wanita kembali untuk bergosip. Namun, pesan naluri manusia bahkan belum sampai 1 jam. Berita ini telah menyebar ke setiap sudut keluarga Gu. Dan rumor menjadi semakin keterlaluan. Beberapa pelayan wanita berkumpul bersama. Berbicara dengan semakin bersemangat. Sama sekali tidak menyisakan apapun di belakangnya.
Gu Qingyu diam-diam mendekat dan menyipitkan matanya. Mendongak dan tersenyum pada beberapa orang. Dengan nada bercanda apa? Wanita diangkat untuk menghibur tuan muda. Para pelayan wanita gemetar. Cepat tutup mulut. Pemandangan langsung sunyi. Semua orang tahu bahwa 5 putra keluarga Gu tidak ada yang hemat bahan bakar. Mendapatkan mereka sama saja dengan mencari masalah. Melihat mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Gu Qingyu sedikit mengernyit dan menghela napas. Tidak berencana untuk mempermasalahkannya. Menghindari mereka. Langsung menuju gedung utama. Baru saja sampai di pintu gedung utama. Gu Qingyu melewati kepala pelayan. Dan dengan santai melemparkan kalimat. Kebun? Pecat semua orang itu. Setelah berbicara, dia masuk ke gerbang tanpa menoleh ke belakang. Hanya berpikir untuk segera melihat wanita bodoh mana yang dibawa kembali oleh ayah tunggalnya. Tetapi begitu dia masuk, raungan marah meledak di wajahnya. Ya. Kau hebat. Bahkan kentutmu pun harum. Pikiran Gu Qingyu langsung dipenuhi tanda tanya. Stimulus apa yang diterima oleh ayah tunggal ini hari ini? Dengan sedikit kegembiraan untuk melihat kegembiraan. Dia menyipitkan matanya. Gu mengikuti dan mempercepat. Menoleh dan melihat seorang anak kecil gemuk berdiri di samping meja kopi. Ayah tunggalnya sedang menggunakan tisu untuk menyeka air mata anak kecil itu. Dengan ekspresi yang sangat mengerikan. Gu Qingyu sedikit mengangkat alisnya. Dengda dengan mata Phoenix-nya langsung bergegas mendekat. Dan membuka mulutnya untuk nada sinis. Ceka. Gu tua, kau juga pandai membujuk anak-anak, kau menyembunyikannya dengan cukup dalam. Gu Tingchen berbalik dengan marah. Dan penampilan anak kecil itu terungkap sepenuhnya. Seluruh wajahnya bulat dan gemuk tetapi fitur wajahnya sangat indah. Bahkan Gu Qingyu tertegun sejenak. Tetapi hanya sekilas. Dia dengan santai meraih pipi tembam anak kecil itu. Dan mengangkat dagunya untuk memainkannya sebentar. Tiba-tiba dia tidak bisa menahan diri untuk tersenyum lebar. Hei! Nak! Di mana lehermu? Gu tua, dari mana kau mendapatkan anak gemuk ini? Kenapa dia tidak punya leher? Gu Tingchen melirik leher putri dari kakak iparnya dengan dingin. Dan mengerutkan bibirnya. Menatapnya sebentar. Putranya yang hemat belum sempat bereaksi. Anak kecil yang baru saja dibujuk tiba-tiba menangis dengan keras. Menangis lebih keras. Gu Tingchen sangat marah hingga pelipisnya berkedut. Jadi dia dengan paksa memeluk anak kecil itu ke pelukan Gu Guenwu. Dengan wajah muram. Langsung berteriak. Bujuk dia dengan cepat. Aku membujuknya setengah jam baru dia tenang. Satu kalimatmu menghancurkan segalanya. Tidak bisa membujuknya? Awas kau. Begitu Lizzie selesai berbicara. Gu Tingchen berbalik dan naik ke atas tanpa berhenti. Gu Qingyu berkedip. Melihat gumpalan tangisan di pelukannya ini. Ekspresinya sedikit tidak sabar. Langsung memerintahkan si kecil untuk tidak menangis. Si kecil sama sekali tidak peduli. Semakin bersemangat membuat keributan. Gu Qingyu langsung menarik napas. Matanya langsung menjadi dingin. Mengancam akan menangis lagi dalam 3 detik. Percaya atau tidak, aku akan menangkap kelinci yang kau bawa dan memanggangnya untuk dimakan. Si kecil tertegun. Tiba-tiba menahan air matanya. Mendongak menatapnya. Matanya penuh dengan keluhan dan ketakutan. Melihat itu, sudut mulut Gu Qingyu sedikit terangkat. Dalam hatinya dia diam-diam bertanya-tanya apakah Gu Jia tidak memelihara kelinci. Kelinci yang tiba-tiba muncul sekarang. Siapa lagi yang membawanya? Baru saja mengulurkan tangan dan ingin mengatakan sesuatu. Tanpa diduga, detik berikutnya si kecil menangis lebih keras. 10 menit kemudian, Gu Qingyu duduk bersila di lantai di depan sofa. Menyuapi si kecil di depannya dengan buah. Dengan santai mengoceh. Adik perempuan tuan-tuan paling harum. Orangnya harum, tangannya harum. Kakinya juga harum. Bahkan kentutnya pun harum. Si kecil menggigit. Mangga dengan puas bergoyang. Kepala kecil menatapnya dengan gembira.
Gu Qingyu tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya. Mengambil foto bersama dirinya dan Tuan-Tuan. Kemudian mengirimkannya ke Gua Bian. Dia dengan penasaran bertanya pada Tuan-Tuan. Berapa umurmu tahun ini? Tuan-Tuan tersenyum dan menunjukkan angka 3. Dengan gembira berkata, umurku 2 tahun ini. Gu Qingyu melihat 3 jari kecilnya yang gemuk. Dalam hatinya dia diam-diam tersenyum. Diam-diam menekan jari ketiga kembali. Tuan-Tuan sama sekali tidak menyadarinya. Setelah beberapa saat, dia melompat lagi. Melihat tingkah bodoh si kecil ini, Gu Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa dia lucu. Tetapi Tuan-Tuan mengira kakak sedang bermain dengannya. Dalam waktu 10 menit singkat, citra Gu Qingyu di hatinya telah berubah menjadi kakak laki-laki yang lembut, Tuan-Tuan kecil. Berpikir dalam hati bahwa ada susu adalah ibu. Dengan gembira menerjang ke pelukan Gu Qingyu. Menari-nari dengan tangan dan kaki di tubuhnya. Gu Qingyu belum pernah memeluk benda kecil yang begitu lembut. Otaknya langsung kosong. Wajahnya sedikit memerah. Dengan panik mendorong anak kecil itu menjauh. Seolah-olah bertemu musuh. Dengan gagap berkata, siapa yang menyuruhmu menerjangku? Dalam sekejap, pemuda itu memasang wajah dingin. Dengan gigi terkatup meletakkan anak kecil itu kembali ke sofa. Berbalik dan berlari ke pintu seperti melarikan diri. Tuan-Tuan menatap kosong punggung Gu Qingyu. Dengan wajah bingung. Kenapa Gege lari? Apakah Gege tidak suka Tuan-Tuan? Dia melihat tas sekolah Gu Qingyu yang tergeletak di sofa. Tiba-tiba mendapat ide. Menarik tas sekolah dan berlari ke atas. Tiba di lantai 2, Tuan-Tuan mengetuk pintu kamar Gu Qingyu dengan lembut. Gu Qingyu di dalam kamar menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ketukan pintu. Mencoba tenang. Hatinya sedikit terangkat. Berkata dengan suara, masuk. Tetapi setelah satu tarikan napas, ketukan pintu terdengar lagi dari luar. Gu Qingyu mengerutkan kening. Berteriak dengan suara keras. Masuk saja. Si kecil di luar pintu. Dengan wajah datar. Berteriak dengan suara kekanak-kanakan agar kamu keluar. Setelah selesai berbicara, sepertinya memikirkan sesuatu, menegakkan pinggangnya, merendahkan suaranya, mengulangi, keluar saja. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, pintu terbuka dengan suara gedebuk. Gu Qingyu memasang wajah dingin, penuh dengan ketidaksenangan. Bocah kecil. Jangan kira aku tidak berani memukulmu. Sebaiknya kau tahu diri. Kalau tidak, perkataan belum selesai. Tuan-Tuan mengangkat kedua tangannya memegang tas sekolah. Berkata dengan sokongan yang dia kira garang. Mengerjakan PR. Guo-guo akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Mengapa tidak belajar, dasar panci? Jika tidak lulus ujian ke universitas, kau akan membencinya. Urusan di rumah tidak akan membantumu, kan? Selesai bicara. Dengan bangga Tuan-Tuan membangkitkan keterkejutan Gu Qing. Tas sekolahnya benar-benar kosong. Dari mana datangnya PR? Dia tertegun sejenak. Dengan santai mengambil tas sekolah dan mengucapkan kalimat. Tidak perlu kau pedulikan. Lalu membanting pintu. Hampir pukul 5 lewat. Saat makan malam, Tuan-Tuan dan Gu Tingchen sudah duduk di meja makan menunggu. Gu Qingyu baru turun dari lantai 2 dan berjalan cepat ke meja makan untuk duduk. Berjalan cepat untuk bersiap makan. Gu Tingchen mengangkat kepala dan menatapnya dengan waspada. Dengan suara yang tidak terburu-buru. Apa yang kau lakukan di atas? Lain kali jika terlambat, jangan makan. Gu Qingyu menggaruk kepalanya. Bukankah aku sedang belajar? Gu Tingchen menatap si bodoh di keluarganya dengan setengah percaya. Dalam hati mengerti bagaimana kelakuannya. Sebaliknya Tuan-Tuan melihat kakaknya datang. Dengan sokongan yang mendalam melipat lengan kecilnya. Mengucapkan kata-kata paling sombong yang pernah dia dengar. Bobo keluar. Para pria, mari kita makan dengan lahap. Tuan-Tuan sudah hampir mati kelaparan. Gu Tingchen langsung tercengang.
Berpikir baru saja menyerahkannya kepada Gu Qingyu. Belum sampai 1 jam. Anak kecil ini ternyata belajar kata-kata kotor. Gu Tingchen menatap Gu Qingyu dengan wajah muram. Aku menyuruhmu membujuknya. Jangan menangis. Kau malah menyuruhnya mengucapkan kata-kata kotor. Gu Qingyu dengan kesal menepuk dahinya. Dalam hati ingin menampar dirinya sendiri. Kalimat, keluar, yang baru saja dia katakan. Mengapa gadis kecil ini mempelajarinya begitu cepat? Saling menatap. Suasana tegang. Hanya anak kecil itu sesekali menyela dengan mengatakan enak sekali. Menelan ludah. Mengepalkan tinju dan menekannya ke bibir. Berdehem dengan canggung. Membuka mulut dengan santai. Aku hanya mengucapkan kata hantu. Siapa tahu anak kecil ini belajarnya begitu cepat. Begitu kata-kata itu selesai. Si rakus di sebelahnya dengan rakus memasukkan 1 gigitan bakpao kecil. Tertawa hingga matanya melengkung seperti bulan sabit. Membuka mulut dan berteriak. Melihat mulut kecil itu akan mengucapkan sesuatu lagi dengan cepat bertindak. Menutupi mulutnya. Menyambut tatapan membunuh dari. Mengertakkan gigi sambil mencubit pipi tuan-tuan. Memaksakan senyum. Benar-benar guru kencing berdiri yang buruk. Tuan-tuan menggelengkan kepala kecilnya. Bertepuk tangan dan mengulangi. Dan saling bertatapan tanpa berkata-kata. Memalingkan wajahnya. Diam-diam menghela napas. Segera menetapkan aturan ketat. Semua orang di keluarga Gu tidak diizinkan mengucapkan kata-kata kotor di depan tuan-tuan. Terutama kamu. Mengangkat bahu dengan malas dan bersikap keras kepala. Tahu setelah makan malam. Entah apa yang merasukinya. Salah masuk ke kamar. Tidak mengatakan apapun. Langsung pergi ke ruang kerja. Keesokan paginya di meja makan. Presiden Gu dengan sungguh-sungguh menyerahkan kepada tuan-tuan selembar kertas putih yang penuh dengan nama. Lihat mana yang kamu suka. Ternyata mengadopsi tuan-tuan harus mendaftarkannya. Tetapi penyelidikan, hanya tahu dia menyebut dirinya tuan-tuan tapi tidak tahu apa-apa. Jadi Presiden Gu sibuk pagi-pagi sekali. Memilih banyak nama. Mengingat tuan-tuan masih kecil. Tidak banyak tahu huruf. Dia dengan sabar membacakan 1. Dia menilai 1. Apakah kamu suka? Tuan-tuan cemberut. Menunduk dan mencoret nama. Mata tuan-tuan berbinar saat melihat bakpao. Gu Mimi Gu Tingchen tidak terkejut. Lalu mencoret kata, piring, yang disukai. Gu Xiao-Xiao tuan-tuan makan dengan gembira sambil menggelengkan kepalanya. Gu kucing besar sibuk untuk waktu yang lama. Gu presiden besar menyadari bahwa dia sama sekali tidak menyukai nama yang dia pilih sendiri. Jadi biarkan saja dia menyebutkan nama. Dia yang memilih. Ketika tuan-tuan mendengarnya, dia mendongak dengan bangga. Mengucapkan serangkaian nama yang aneh. Gu kucing kecil, Gu kucing belang. Gu harimau, Gu angin puyuh. Kelopak mata Gu Tingchen berkedut. Jika anak kecil ini terus membuat masalah, aku khawatir sesuatu yang lebih keterlaluan akan muncul. Dia memutuskan dengan tegas. Namanya Gu Xiao-Xiao tuan-tuan tidak senang. Cemberut dan berteriak. Jika tidak, Gu Feng. Gu Tingchen mencibir. Bisakah kamu mengatakannya? Apakah kamu tidak takut orang akan tertawa? Aku tidak peduli. Kata-kata ini mengingatkan tuan-tuan. Dia bertekad untuk menjadi penjahat pedas. Anak kecil itu menggelengkan kepalanya dan memasang wajah kecil yang serius untuk mengumumkan. Aku sudah memikirkannya. Namaku Gu Aotian. Seluruh penonton terdiam. Gu Tingchen memalingkan wajahnya dan tidak repot-repot memperhatikan anak kecil yang kekanak-kanakan ini. Akhirnya, dia menulis Gutuan di buku pendaftaran rumah. Nama panggilan itu tetap Tuan-Tuan. Tuan-Tuan, yang mendapatkan nama baru, tidak senang. Setelah makan, dia meringkuk di sofa. Menonton domba senang dan serigala abu-abu sendirian dalam kesedihan. Tetapi ketika Gu Tingchen turun dari atas, anak kecil itu menghilang. Dia mengerutkan kening. Melihat sekeliling.
Di mana Gu tuan-tuan, kepala pelayan? Tuan-tuan, Nona baru saja pergi dengan Raja Kelinci untuk berperang gerilya. Gu presiden besar terdiam. Berpikir, mengapa putri ini tidak bisa lebih pendiam? Tuan-tuan berperang gerilya. Kepala pelayan ingin mengirim beberapa pelayan wanita untuk mengikuti. Akibatnya, dia pikir pelayan itu terlalu tinggi. Berteriak bahwa itu akan mengungkap posisi. Menolak untuk mengikuti dengan paksa. Jadi biarkan dia bermain sendiri. Bagaimanapun, tidak ada bahaya di Gujia Manor. Namun, wajah kepala pelayan tiba-tiba berubah. Alfa masih di halaman belakang. Semua orang terkejut dan serentak menatap Gu Tingchen. Benar saja, wajah Presiden Gu menjadi gelap. Alfa adalah serigala perak dewasa yang dipelihara oleh putra kedua keluarga Gu, Gu Yunxiu, yang bersifat ganas. Selain Gu Yunxiu, tidak ada yang berani mendekatinya karena dia memahami sifat manusia. Biasanya dia tidak peduli pada orang lain. Tapi bagaimanapun juga dia adalah serigala yang dibiarkan berkeliaran dengan bebas. Awalnya Gu Yunxiu secara khusus menyerahkan serigala yang dikurung di dada. Tapi itu hanya anjing. Gu Tingchen tampak tenang di permukaan. Tetapi hatinya kacau. Kepala pelayan buru-buru menyuruh para pelayan untuk mencari tuan kecil. Sementara dia langsung menuju halaman belakang. Alfa belum pernah melihat tuan kecil sama sekali. Tentu saja tidak tahu bahwa dia adalah orang dari keluarga Gu. Wajah Gu Tingchen muram. Hatinya tidak berani berpikir lebih jauh. Langkah kakinya berjalan sendiri. Berubah menjadi lari cepat. Pada saat yang sama, di halaman belakang, tuan kecil dengan serius mengangkat pistol mainan di tangannya. Diam-diam bersembunyi di balik rerumputan. Matanya dengan cepat melihat sekeliling. Secara alami menunjukkan kewaspadaan. Kemudian dia dengan kikuk berguling di tanah. Dengan serius berteriak, "Raja-raja aman-aman tuan kecil." Menahan napas sambil berjongkok. Mengangkat pistol perlahan-lahan mundur. Tetapi tidak bergerak sama sekali. Mundur tetapi tidak ada sensasi. Dia cemberut dengan jelas tidak senang. Pantatnya bersandar pada rintangan di belakangnya. Dengan kuat bersandar ke belakang. Sayangnya tidak bisa berdiri dengan mantap. Dengan suara plak, jatuh dengan keras ke tanah. Tuan kecil terkejut dengan mulut ternganga. Dengan wajah serius mengangkat tangannya dan menarik-narik serigala abu-abu besar di depannya. Kumis Alfa menegur lagi. Sorot matanya tiba-tiba menyusut. Waa. Raja-raja anjing nakal kumisnya terlalu panjang. Alfa menghela napas. Biru tua yang dalam. Matanya menatap tajam tuan kecil di depannya dan meraung. Sekilas kilatan main-main di matanya. Lalu perlahan mengasah cakarnya di tanah. Tuan-tuan menyipitkan mata. Dengan wajah datar, dia melambaikan tangannya. Tian-Tian dengan bangga mengangkat ekornya tinggi-tinggi. Anjing besar. Beri aku kesempatan untuk menjadi anjing besarku. Ini hanya bisa menjadi tempat duduk raja tuan-tuan. Hanya kamu anjing yang benar. Memberimu jalan keluar, jangan berkedip. Di depannya lebih tinggi darinya. Serigala perak setengah kepala. Alfa tiba-tiba meraung marah. Lolongan serigala mengguncang langit dan bumi, langsung menuju setiap sudut perkebunan. Gu Tingchen sedang bergegas datang. Mendengar suara ini, dia hanya bisa mempercepat langkahnya. Hatinya, perkebunan sebesar ini sebenarnya untuk apa? Pada akhirnya, dia masih bisa ketakutan seperti ini. Ketika dia tiba di halaman belakang, pemandangan di depannya membuatnya terpana. Tuan-tuan kecil sebenarnya menunggangi kepala serigala perak di punggung Alfa. Juga ada seekor kelinci gemuk yang berjongkok. Melambaikan cakar kecilnya. Berteriak, "Ayo! Bunuh, semangat!" Alfa menjawab dengan dua suara. Membawa anak kecil di halaman berlarian. Cemas sampai hampir meledak tanpa henti. Dengan raungan keras, Gu Tingchen baru sedikit rileks. Tetapi melihat Alfa dengan sukarela mengkhianati hatinya. Kiki, serigala perak yang baru datang ini.
Sebelumnya hampir menggigitku, bagaimana bisa Tian-Tian yang sombong dan pemarah bisa menyipitkan mata? Dalam sekejap mata, dia menjadi bayi setiap orang. Tuan Gu. Saat ini benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Haruskah dia memuji tuan-tuan yang hebat? Atau alfa yang berubah bentuk? Saat ini, pengurus rumah dan pelayan berjalan perlahan. Melihat pemandangan ini, langsung ketakutan sampai kaki lemas. Di mata mereka, jika serigala ganas alfa ini benar-benar berubah hati, bukankah itu berarti dia akan mulai makan? Tuan-tuan kecil yang sedang bermain dengan gembira menggelengkan kepalanya. Melihat ayah dan pengurus rumah datang, menepuk kepala serigala. Aku mau mencari Baba. Baba datang. Alpha mendengar suara itu dan menoleh. Berjalan ke arah yang ditunjuk gadis kecil itu. Saat berjalan di depan Gu Tingchen, anak kecil di punggungnya tiba-tiba ditangkap oleh Gu Tingchen. Mengangkat anak kecil yang menggembung di bagian belakang lehernya. Langsung berubah menjadi kelinci kecil. Tuan-tuan cemberut dan memanggil Baba dengan suara kekanak-kanakan. Gu Tingchen melirik Alpha dengan muram. Dan kelinci gemuk di atasnya. Menggoyangkannya dengan gigi terkatup. Tuan-tuan, aku akan menghukummu nanti. Selesai berbicara. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menyuruh kepala pelayan untuk mengurung Alpha ke dalam kandang dan kembali ke gedung utama. Gu tuan-tuan langsung dibawa ke ruang kerja di lantai 2. Kehidupan selanjutnya sangat monoton. Berbaring di meja kecil dan mendengarkan dengan bosan pada ayah murahannya sendiri. Ayah memberikan penjelasan mekanis. Berbagai pengetahuan berbahaya. Setelah 1 jam, Gu Tingchen merasa tenggorokannya hampir serak. Tidak bisa menahan diri untuk memijat tenggorokannya. Melihat anak kecil dengan ekspresi rumit dan kelinci gemuk yang berjongkok di samping dengan tenang. Dunia ini sangat berbahaya. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Tuan-tuan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba berdiri. Wajah kecilnya yang gemuk dipenuhi dengan ketidaksetujuan dan keras kepala. Aku adalah Baba penjahat super duper. Kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada yang berani menggertak tuan-tuan. Siapa yang berani menggertak Paman Weo? Anak kecil itu berhenti. Matanya besar sebelah. Tersenyum miring mengutip penjahat klasik yang baru dipelajari. Dialog. Paman Weo membasmi sampai ke akar-akarnya. Jika tidak, perusahaan akan bangkrut. Ruangan ini langsung menjadi sunyi senyap. Presiden Gu yang biasanya serius menjatuhkan pena di tangannya. Dengan suara keras di atas meja. Anak-anak mencintai putri mereka. Anak-anak terlalu khawatir. Membuka mulut dan mengeluarkan kata-kata yang sangat keren. Kata-kata kasar dan kejam lebih hebat darinya. Dalam benaknya, dia teringat pada kelima putranya. Satu lebih pemberontak dari yang lain. Satu lebih gila dari yang lain. Ini benar-benar keluarga Gu. Apa tidak ada satupun yang normal? Gu Ting menggosok pelipisnya. Sakit kepalanya seperti diremas. Anak kecil di sampingnya berkacak pinggang. Menatapnya dengan tatapan mengancam. Seolah-olah akan naik ke meja untuk berperang. Dia menggertakkan giginya dalam hati. Anak ini tidak boleh dipelihara. Harus dibuang. Harus ditarik kembali dengan baik. Tidak boleh membiarkannya tersesat. Kekhawatiran di hati CEO Gu melonjak seperti air pasang. Di ruang kerja, ayah dan anak perempuan saling menatap. Udara dipenuhi dengan aroma mesiu tak kasat mata. Tepat pada saat ini, pintu ruang kerja diketuk pelan. Gu Ting dengan suara berat mengucapkan sepatah kata. Masuk. Pintu terbuka sebagai jawaban. Asisten Zhao melangkah masuk dan melihat anak kecil berkacak pinggang di samping meja. Dengan postur kepala tegak dan dada membusung. Benar-benar memiliki sedikit bayangan bos. Dia tanpa ekspresi mengalihkan pandangannya. Setelah beberapa hari tidak bertemu, aura bayi susu ini samar-samar memancarkan aura dominan Gu. Dia maju selangkah. Mengeluarkan sebuah map dari tas dokumennya. Dengan hormat menyerahkannya kepada Tuan Gu. Ini adalah tes DNA. Hasilnya,
Guting sedikit berkeringat dan wajahnya tanpa ekspresi. Menerima dokumen dan perlahan membalik ke halaman terakhir. Di atasnya tertulis dengan jelas. Setelah diidentifikasi sebagai hubungan ayah dan anak dengan tingkat kemiripan 99,99%. Tidak ada sedikit pun riak di matanya. Seolah-olah sudah menduga hasil ini. Tapi detik berikutnya, dia menghela napas. Wang Yi memikul beban jahat. Melirik di samping, anak kecil itu berdiri dengan dada membusung penuh semangat. Guting mengangkat tangannya dan menekan dahinya. Dan mulai menggosok pelipisnya lagi. Kekhawatiran semakin dalam. Asisten Zhao membeku di tempat. Otaknya agak kacau. Reaksi apa ini? Dia awalnya berpikir bosnya akan melihat hasilnya. Entah memeluk bayi itu dengan terharu dan menangis. Atau menemukan bahwa itu bukan anaknya sendiri. Dengan arogan melengkungkan bibirnya dan berkata, bahkan jika itu bukan milikku. Siapa yang bisa mengambil apa yang kuinginkan? Guting Chen? Karena itu, dia bahkan secara khusus menyiapkan hadiah. Sebuah edisi terbatas buku, Hati-hati Merawat Bayi. Bermaksud untuk menjilat bosnya. Tapi ekspresi ini, apa artinya? Zhao Tezu ragu-ragu memasukkan tangannya ke dalam tas kerja. Kemudian menariknya kembali. Berpikir apakah buku ini harus diberikan atau tidak. Guting Chen mengangkat alisnya. Dengan tenang berbicara kepadanya. Zhao Tezu menggertakkan giginya. Dengan berani mengeluarkan Yua yang terbungkus sampul buku. Sambil tersenyum. Bos, ini adalah hadiah yang secara khusus saya siapkan untuk Anda. Dia mulai mempromosikannya dengan semangat. Anda sibuk dengan pekerjaan. Pasti belum pernah berhubungan dengan buku, bayi. Tapi ini adalah buku rahasia ayah baru yang pertama kali diluncurkan di dunia. Dengan ini, Anda tidak perlu lagi khawatir. Bagaimana berinteraksi dengan bayi? Guting Chen menyipitkan matanya. Menatap buku itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhao Tezu merasa merinding dan telapak tangannya berkeringat. Guting Chen mengangkat tangannya dan menerima buku itu. Dengan acuh tak acuh membolak-balik beberapa halaman. Harus dikatakan, dia benar-benar membutuhkan benda ini sekarang. Dia memutar matanya, menunjukkan sedikit pengakuan kepada asisten muda itu. Tapi saat dia membolak-baliknya, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Zhao Tezu mengira bosnya tertarik dengan isi buku itu. Menjadi lebih berani. Mendekat. Baru saja hendak menjelaskan beberapa kalimat. Detik berikutnya, buku itu dibanting terbuka di atas meja mahoni. Guting Chen mengangkat matanya. Nada suaranya tenang. Tetapi mengungkapkan bayangan mata. Kenapa ada catatan? Zhao Tezu langsung membatu dan menelan ludah. Pikirannya menjadi panik. Buku ini dikemas dengan sangat indah. Kenapa harus bekas? Dia tertawa canggung beberapa kali. Dengan berani mengarang cerita. Begini, bos. Saya khawatir Anda sibuk bekerja. Saya secara khusus meminta seseorang untuk mengekstrak inti kontennya. Perhatian, kan? Zhao Tingchen melambaikan tangannya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Gaji bulan ini 2 kali lipat, pergi ke bagian keuangan. Mata Zhao Tezu berbinar. Tertawa lebar hingga ke belakang telinga, mengangguk dengan tergesa-gesa. Terima kasih, bos. Saya permisi dulu. Bos. Sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, dia lari dengan cepat. Meninggalkan ayah dan anak perempuannya. Untuk terus saling menatap dalam diam di ruang kerja. Guting Chen menunduk dan matanya tertuju pada halaman yang baru saja dibuka. Tertulis di sana untuk lebih sering mengajak anak bermain di luar. Seiring berjalannya waktu, dia akan melepaskanmu.
Merasa ada sesuatu yang aneh di mulutnya. Mendongak dan menatap tuan-tuan, dia dengan lembut menyarankan. Dia menyentuh dagunya. Tetapi matanya memancarkan sedikit keraguan. Selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Dia melangkah maju dengan suara rendah. Dengan sedikit nada bercanda. Menghadap si kecil yang cemberut. Berkata dengan lembut. Gu tuan-tuan, tersenyumlah. Tapi mulut kecil tuan-tuan terkatup rapat. Dan dia mulai melolong dengan suara serak. Tangisannya lembut seperti anak kucing. Beberapa pramuniaga terkejut sesaat. Dan segera berjongkok untuk membujuk dengan lembut. Takut kelopak mata Gu Tingchen berkedut. Tidak menyangka anak kecil ini tidak hanya tidak tersenyum, tetapi juga langsung menangis. Dia baru saja membungkuk. Ingin menyeka wajah kecilnya. Tetapi menemukan bahwa wajah anak kecil ini bersih. Sama sekali tidak ada air mata. Dia hanya berpura-pura menangis di sana. Gu Tingchen menggosok pelipisnya. Memerintahkan seluruh tubuh untuk tidak melolong. Tuan-tuan menarik napas dan berhenti menangis, memiringkan kepalanya. Menatap aneh pada ayah bodohnya. Melihat dia akan mulai melolong lagi. Gu Tingchen dengan cepat bertindak. Langsung membungkam mulut kecilnya. Mengerutkan kening. Berkata jika ingin menangis, menangislah. Bodoh sekali. Tuan-tuan mendecakkan mulutnya dengan jijik. Tangan kecilnya bertumpu di pinggang, dengan suara kekanak-kanakan. Membantah bahwa Baba tidak mengerti. Melolong seperti serigala sangat mengesankan. Gu Tingchen terdiam melihat lolongan serigala. Jadi anak kecil ini merasa dirinya keren. Dia tiba-tiba menyadari. Anak kecil ini belajar sesuatu dengan sangat cepat. Otaknya bekerja lebih cepat dari siapapun. Dia tidak bisa lagi membiarkannya bertindak sesuka hati. Setidaknya dia harus mengubahnya menjadi tuan-tuan kecil yang imut dan menggemaskan dari segi penampilan. Dia menegangkan wajahnya. Dengan sabar berdiskusi dengan tuan-tuan. Selama kamu tidak memakai pakaian aneh itu lagi di masa depan, ayah akan mengabulkan satu permintaanmu. Tuan-tuan tidak berpikir sama sekali, dengan suara kekanak-kanakan yang panjang. Aku tidak ingin badai. Tuan-tuan ingin menjadi Raja Iblis yang menguasai dunia. Tidak memakai baju perang. Sama sekali tidak keren. Tanpa daya mengangkatnya dan berdiri di depan cermin. Menunjuk suara kecil lembut di cermin dan membujuknya. Pandanganmu terlalu angkuh. Sekarang bukan Raja Iblis sepertimu yang populer, tapi Raja Iblis anak kecil yang imut. Tidak percaya? Lihat saja bibi-bibi itu, mereka semua ketakutan dengan penampilanmu ini. Tuan-tuan cemberut. Dengan ragu-ragu menoleh untuk melirik. Benar saja, beberapa pramuniaga menutupi mulut mereka dan mata mereka melengkung karena tersenyum. Dia mengangkat dagu kecilnya. Lubang hidungnya yang bangga hampir menghadap ke langit. Ternyata aku begitu hebat. Bibi-bibi ketakutan sampai mata mereka melengkung. Para pramuniaga hampir terpikat oleh kelucuan kecil ini. Hati mereka tergerak. Semakin tuan-tuan memikirkannya, semakin bahagia dia. Kepala kecilnya bergoyang. Menatap dirinya sendiri di cermin. Matanya berbinar. Tiba-tiba, dia seperti tercerahkan, dengan suara susu. Lembut. Dia terkejut menyadari bahwa untuk menguasai dunia, dia harus merebut hati para bibi terlebih dahulu. Dia menatap penampilan lembut dan imut di cermin. Wajah kecilnya yang bahagia memerah. Dengan malu-malu meringkuk dalam pelukan Baba dan terkikik. Sangat imut. Hehe. Tuan-tuan adalah telur yang imut. Melihat gadis kecil itu, dirinya sendiri telah menaklukkan dirinya sendiri. Dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Namun sudut mulutnya tanpa sadar terangkat. Si kecil ini cukup pandai mengisi ulang darahnya sendiri. Dia melambaikan tangannya yang besar. Dengan berani berkata, bungkus semuanya. Berpikir untuk pergi ke perkebunan keluarga Gu. Akhir-akhir ini, karena dia telah memastikan hubungan kekerabatan tuan-tuan, dia sangat memperhatikan pendidikannya. Pada saat yang sama, hubungannya dengan Gu Qingyu juga perlahan memanas. Namun tuan-tuan dengan tajam menyadari bahwa di balik penampilan kakak kelima,
Tampaknya ada hati yang mendambakan. Hanya saja dia tidak bisa menebak apa yang dia dambakan. Terakhir, karena urusan perusahaan, Gu Tingchen tidak pulang. Tuan-tuan si burung hantu malam masih ditemani oleh Sisi. Memeluk gelas air sambil menonton domba ceria dan serigala abu-abu. Dia menunjuk serigala abu-abu yang dipukuli di TV dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan. Saudari Sisi, mengapa Wobaba dan Wobobo belum terbang kembali? Sisi berpura-pura berpikir sejenak. Berkata perlahan, mungkin tuan dan tuan muda terjebak macet dalam perjalanan pulang. Tuan-tuan melebarkan mata kecilnya. Membuka mulutnya seperti burung camar. Ada mobil di langit, Sisi menahan tawa dan terus menipu tanpa mengubah ekspresinya. Tentu saja. Nona muda, yang di langit bukan mobil. Namanya pesawat terbang. Kesepian. Tuan dan tuan muda terjebak macet oleh pesawat terbang. Di jalan, dia menunduk dan melirik arlojinya. Sudah hampir pukul 9, dia membungkuk. Dan menyentuh kepala kecil tuan-tuan. Nona muda, sudah larut. Ayo kita tidur. Saat dia hendak menggendong tuan-tuan, terdengar langkah kaki di pintu. Mata tuan-tuan berbinar. Melepaskan tangan Sisi dan berlari dengan gembira. Berteriak dengan gembira. Hehe. Biarkan raja melihat apakah itu Baba atau Kuo. Kuo tuan-tuan seperti kuda kecil yang terlepas dari kendali. Berlari keluar kamar dengan gembira. Tetapi menabrak seseorang yang tangannya disaku. Di wajah Gu Qingyu masih ada memar di wajah Zhao Tezu. Mengikuti di belakang, tuan-tuan menggaruk kepalanya. Dan memanggil Kuo-Kuo dengan suara kekanak-kanakan. Kuo-Kuo terbang pulang lebih dulu daripada Baba. Gu Qingyu mendengus dingin. Menarik sudut mulutnya menjadi senyuman mengejek. Bergumam pelan. Kecewa karena bukan ayah jandamu, kan? Pada saat yang sama, Sisi hampir tidak berani datang. Melihat Gu Qingyu. Kerutan di wajahnya dan alisnya menegang. Tuan muda. Ada apa dengan wajahmu? Apakah Anda ingin saya membantu Anda menanganinya? Gu Qingyu adalah lelucon terkenal di SMA Jingbei. Perkelahian adalah hal biasa. Dan sering lari ke kantor polisi. Hari ini Zhao Tezu mengirimnya kembali. Mungkin dia membuat masalah lagi. Tuan-tuan mendengar apa yang dikatakan Sisi. Juga memperhatikan memar di wajah kakaknya, tangan kecilnya melambai dan mencengkeram sudut pakaian Gu Qingyu. Siapa yang mengganggumu? Katakan pada tuan-tuan, dia akan memarahinya. Pukul dia. Gu Qingyu mendengar ini. Tubuhnya menegang. Menunduk menatap pangsit kecil di depannya. Matanya sedikit bergetar. Ini pertama kalinya seseorang peduli apakah dia diganggu. Alih-alih memberikan kalimat dingin. Jangan buang waktuku untuk berdebat. Dia menarik sudut bibirnya dengan tajam. Merebut tas sekolah dari tangan Zhao Tezu. Berbalik dan menaiki tangga. Bang! Pintu kamar dibanting olehnya. Zhao Tezu. Tak berdaya menggelengkan kepalanya. Membungkuk dan mengusap kepala kecil tuan-tuan. Nona kecil? Kenapa belum tidur selarut ini? Tuan-tuan cemberut. Menggelengkan kepalanya untuk menghindar. Jangan sentuh. Kepala tuan-tuan. Tidak bisa disentuh oleh siapapun yang menginginkannya. Zhao Tezu menyeringai. Mencubit pipinya yang tembem dan mengancam. Nona kecil, Presiden menyuruhku untuk melihat sekilas. Apakah ada anak kecil yang sudah tidur atau belum? Anak-anak yang tidak tidur selarut ini akan dimakan oleh kucing besar. Telinga kecil tuan-tuan berkedut. Mata bulatnya penuh dengan keraguan. Paman bicara omong kosong. Kucing kami tidak makan orang. Zhao Tezu mengangkat alisnya. Dengan ekspresi kau tidak mengerti aku. Ekspresi sangat mengerti, mengeluarkan ponselnya dan mengutak-atiknya beberapa kali. Mengangkatnya di depan tuan-tuan. Di layar ada kucing hitam bulat dengan mata menyipit. Lehernya diikat dengan tali. Benar-benar terlihat seperti dewa yang ganas. Tuan-tuan sangat ketakutan sehingga dia menggigil. Tapi dia masih menegakkan lehernya dan mengangkat dadanya.
Selangkah demi selangkah. Bergerak ke belakang Sisi. Tangan kecilnya yang gemuk mengepalkan rok Sisi dan bersembunyi setengah langkah ke belakang. Hanya menjulurkan kepala kecil. Mata besar yang berkilauan. Menatap kucing di ponsel dengan saksama. Kalau orang lain melihat anak kecil ketakutan seperti itu, mungkin mereka akan berhenti. Tapi Zhao Tezu malah ketagihan. Menunjuk ke kucing galak di layar dan sengaja merendahkan suaranya. Nona kecil. Tahukah kamu untuk apa rantai di leher kucing ini? Tuan-tuan menggigit jari kecilnya dan berkedip penasaran. Apa itu? Zhao Tezu menggoyangkan jarinya dan berpura-pura menarik napas panjang. Ini untuk mencegahnya lari keluar di malam hari dan tidak tidur. Anak itu sengaja mengikatnya, ya. Setelah selesai berbicara, dia bergumam. Entah ikatannya cukup kencang atau tidak. Pupil mata tuan-tuan menyusut. Dengan tangan dan kaki, dia menyelinap ke pelukan Sisi. Seolah takut dimakan oleh kucing dalam sekali gigitan. Dia menghirup ingusnya. Merengek dengan suara seperti susu. Jangan makan aku, ya. Aku juga kucing kecil. Sisi menahan tawa. Menepuk lembut gumpalan susu di pelukannya. Membujuk dengan lembut. Jangan takut, jangan takut. Ayo kita tidur. Zhao Tezu merasa sangat baik. Mengangkat alisnya dan menyapa. Bernyanyi kecil sambil pergi. Tuan-tuan selesai mencuci muka. Ketakutan masih membekas di hatinya. Berlari dengan kaki pendeknya ke depan pintu kamar Gu Qingyu dan mengangkat tangan kecilnya yang hangat untuk mengetuk pintu. Buka pintunya, ya. Tidak ada jawaban. Dia mundur selangkah. Entah dari mana dia mengeluarkan tongkat ajaib. Melambaikannya dan berteriak. Sesama buka pintu. Pintu tetap tidak bergerak. Dengan pipi menggembung, tuan-tuan menghembuskan napas. Dan berteriak dengan suara serak. Singa buka pintu. Dengan suara berderit. Mata menyipit. Membuka celah kamar, tuan-tuan. Mata menyipit. Melempar tongkat ajaib. Bergegas dengan cepat. Masuk ke kamar dan langsung melompat ke tempat tidur besar Gu Qingyu, berguling-guling seperti bola. Tubuh kecilnya memantul naik turun seperti gelombang. Berteriak dengan riang di mulutnya. Gu Qingyu menutup pintu tanpa berkata-kata. Berjalan di pintu, berjalan di tepi kamar sambil mengawasi si kecil yang berguling-guling di seluruh tempat tidur. Berkata dengan dingin, apa yang kamu hitung? Cepat turun dari tempat tidurku. Kembali ke kamarmu. Mendesah saat dia mencuci muka. 2-3 kali berdebuk. Merangkak ke tepi tempat tidur. Meniru kakaknya. Mengangkat dagu kecilnya. Dengan tangan di pinggang. Kuo-kuo selesai menghitung. Dahi Gu Qingyu melonjak. Wajahnya penuh ketidaksabaran, tidak tidur di malam hari. Kau ingin naik ke surga? Gu tuan-tuan memberimu kesempatan untuk pergi sendiri. Atau aku akan memintamu keluar. Dan kau tidak akan keluar dengan berjalan kaki. Tuan-tuan cemberut. Mengeluarkan sebotol kecil salep dan plester luka berwarna merah muda dari saku kecilnya. Merentangkan tangan kecilnya dan menyerahkannya ke hadapan Gu Qingyu. Gu Qingyu tertegun. Dia melihat anak di depannya. Lalu menunduk untuk melihat salep dan plester luka yang tergeletak diam di telapak tangan kecil itu. Hidungnya terasa masam. Dan malah menjadi tidak nyaman. Pemuda itu memalingkan wajahnya. Suaranya terdengar. Juga sedikit gagap. Sepertinya dia benar-benar malu. Siapa yang akan menggunakan ini? Aku tidak terluka. Tuan-tuan mendecakkan bibirnya dengan jijik. Aku bukan orang bodoh. Wajah Kuo-kuo sudah memiliki warna di atasnya. Gu Qingyu terdiam. Dia selalu mengira anak ini bodoh. Dia merebut salep dan plester luka dari tangan si kecil dan menggosokkannya ke wajahnya. Kemudian, seorang Jingwei dengan wajah kanan ditempeli Peppa Pig berwarna merah muda. Tertawa dan baru dibuat. Gu Qingyu melihat dirinya di cermin. Meskipun dia sangat membenci warna merah muda. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang dengan susah payah dikirim oleh si kecil gemuk itu.
Jadi dia dengan enggan menempelkannya. Pemuda itu berjalan ke sisi tempat tidur. Dalam suasana hati yang baik, dia mengangkat si kecil dari tempat tidur. Baiklah, melihat betapa baktinya dirimu, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Kakek akan mengantarmu kembali ke kamar tidur. Kucing kecil bodoh itu berkedip-kedipkan matanya. Bisa menekuk dan meregangkan diri. Tidak mau kuo. Mau mencari kuo-kuo untuk tidur. Wajah Gu Qingyu menjadi gelap. Menggoyangkan anak kecil di tangannya. Bermimpi ya? Kau juga tidak bertanya-tanya tentang tuan muda ini. Identitas macam apa aku ini? Pergi bermimpi saja sana. Kucing kecil bodoh itu cemberut. Matanya berbinar. Menggosokkan diri ke kakak laki-lakinya yang sombong. 5 menit kemudian, karena tidak perlu lagi khawatir dimakan oleh kucing besar, tuan-tuan sekali lagi dengan bersemangat berguling ke pelukan Gu Qingyu. Pemuda itu menghela napas. Dengan terampil menarik anak itu ke atas. Tarik. Berhenti berguling. Cepat tidur. Kau tidak sekolah. Tuan muda masih harus sekolah besok. Mendengar itu, tuan-tuan baru kemudian dengan patuh berhenti. Dia memiringkan kepalanya. Mengulurkan tangan dan menyodok kakak laki-lakinya yang bodoh yang menggendong bayi kecil. Dengan lembut memanggil. Kuo-kuo. Kuo-kuo. Kau tidur pasti tidak ada ya? Sudah tidur. Gu Qingyu memiringkan tubuhnya dengan malas dan dengan kerasnya berkata kucing kecil bodoh itu berkedip-kedip mata. Dalam kata-katanya penuh dengan kepastian kuo-kuo. Sama sekali belum tidur. Kau membohongi anak kecil. Gu Qingyu. Kapan aku membohongimu? Tuan-tuan mendengus. Aku tahu orang yang tertidur tidak akan berbicara, kan? Gu Qingyu berbalik. Mengacak-acak kepala anak kecil itu. Itu karena kau kurang pengalaman, tuan-tuan mengangguk dengan bingung. Lalu diam-diam bersandar ke arah kakaknya. Kalau begitu, apakah ada juga kucing-kucing yang makan orang di sana? Gu Qingyu sepertinya memikirkan sesuatu, mungkin Cheng Chengxiang juga tidak tahu. Dia terdiam sejenak. Mengangkat tangan dan secara paksa menutup mata tuan-tuan. Memerintahkan, cepat tidur, kalau tidak tidur lagi. Percaya tidak? Aku beritahu kau. Mendengar itu, ayah kucing kecil yang bodoh langsung terkejut. Baru-baru ini, ayah bodohnya itu entah kenapa sangat ketat padanya. Jika dia tahu dia tidak tidur, apakah dia akan menghukumnya dengan mengurangi 1 episode Peleasan Goat? Gu tuan-tuan dengan marah menjulurkan lidahnya ke arah kakaknya. Baru saja ingin tidur. Tetapi melihat luka di wajah Gu Qingyu, tuan-tuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kakak, kamu belum memberitahuku. Siapa yang mengganggumu? Gu Qingyu tidak berbicara. Dia memutuskan untuk diam. Jika dia terus mengobrol dengan orang bodoh ini, dia harus mengobrol sampai tahun monyet. Tuan si kecil yang tidak mendapat jawaban semakin marah. Sangat marah sehingga dia langsung berbalik. Kakak jahat benar-benar tidak ingin mengobrol dengannya. Tuan si kecil juga memutuskan untuk mengabaikannya. Kakak dan adik itu berbaring diam di tempat tidur, memikirkan urusan mereka sendiri. Tiba-tiba Gu Qingyu merasa ada sesuatu yang lembut menempel di wajahnya. Tuan-tuan kecil yang sudah mengerti, mencium Gu Qingyu dengan suara lembut. Suara kekanak-kanakan yang tak berdaya masih membawa sedikit rasa sayang. Sudahlah. Siapa suruh kamu menjadi kakakku? Mulai sekarang, Raja tuan-tuan akan menjagamu. Selamat malam. Setelah kakak selesai berbicara, dia berbalik. Sambil bergumam. Masih gelar raja. Sudahlah. Aku juga ingin menjadi pengikut di belakang raja. Anak laki-laki itu bergerak. Dia mengangkat matanya sedikit, melihat gumpalan kecil di depannya. Ekspresi di matanya tidak jelas. Bodoh. Dia bergerak tanpa suara. Tetap saja aku yang melindungimu. Dalam sekejap mata, hari berikutnya tiba. Keluarga Gu menjadi heboh. Nona kecil hilang. Kepala pelayan hampir mati karena cemas.
Dia segera memerintahkan semua orang untuk mencarinya. Sementara dia pergi ke ruang kendali beberapa menit kemudian. Ketika kepala pelayan untuk ketiga kalinya melihat anak kecil di monitor. Memegang tas sekolah Fu Qingyu. Setelah naik mobil, dia terdiam. Jika tidak ada halangan, nona muda seharusnya pergi ke SMA Jingbei dengan tuan muda Hiyu. Dan setelah menempuh perjalanan jauh, mobil akhirnya berhenti di gerbang SMA Jingbei. Fu Qingyu membuka pintu mobil saat mengambil dan memakai tas sekolahnya. Ekspresi remaja itu aneh saat menggoyangkan tas sekolahnya. Kenapa dia merasa tas sekolah ini lebih berat dari saat dia membawanya pulang kemarin? Akibatnya, dia tidak berjalan beberapa langkah. Fu Qingyu hanya merasa tas sekolahnya semakin berat. Sepertinya juga sedikit menusuk. Dia baru saja ingin memeriksanya. Dan melihat sekeliling, orang-orang sepertinya menatapnya. Terutama para gadis. Remaja itu mengerutkan kening. Dengan tatapan dingin menyapu. Wajah tampan yang semula halus dan tanpa celah itu tiba-tiba tertutup awan gelap. Semua orang ketakutan dengan ekspresi ini. Bagaimanapun, Fu Qingyu terkenal sebagai tuan muda yang bersekolah dengan bu sekolah atau mengikuti audisi ulang. Tentu saja mereka tidak mampu memprovokasinya. Semua orang menundukkan kepala. Tidak lagi melihatnya. Fu Qingyu mendengus dingin. Baru saja akan berbalik. Memberi tatapan tajam lagi pada orang-orang di belakangnya. Akibatnya, saat menoleh, dia melihat ada tangan kecil yang putih. Tangan kecil berdaging sedang melambai di punggungnya. Ekspresinya berubah. Dalam hatinya samar-samar ada firasat buruk. Dia sepertinya tidak melihat anak kecil itu pagi ini.